Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatunul Lukman dari mahasiswa Akornas Angkatan ketiga. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatunul Lukman Maulana. Sering dipanggil Tony, sering dipanggil Lukman ya, kayak orang Jawa emang. Saya lahir di Jakarta tanggal 27 Agustus 2000. Di sini saya ingin menjelaskan menjadi pelatih yang baik bagaimana sih? Check it out. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang pelatih? Orang yang cuma berpakaian olahraga? Orang yang cuma modal fluid? Atau yang cuma modal stopwatch? Pelatih adalah seorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik, teknik, taktik, hingga mental atlet. Tugas pelatih: 1. Melatih secara efektif dan efisien. 2. Menyusun program latihan. 3. Menilai hasil. Pelatih harus mampu melakukan evaluasi terhadap atlet. 4. Melakukan penilaian pengembangan atlet. Peran pelatih menciptakan kedekatan dan kenyamanan bagi atlet yang membuat atlet menjadi terbuka dan mampu mencurahkan segala permasalahannya, baik terkait latihan hingga keadaan yang menyangkut pribadi, yang selalu didiskusikan kepada pelatihnya, yang nantinya akan berdampak positif terhadap performa atlet saat berlatih hingga bertanding. Authoritarian coach biasanya ketat dalam rencana latihan. Kelebihannya, disiplin tinggi, menggunakan ancaman untuk motivasi untuk mencapai keberhasilan tinggi. Kekurangannya, mudah timbul perselisihan dalam tim. Nice guy coach, sangat senang memberikan pujian. Kelebihannya, tim menjadi kompak, luas dalam merencanakan latihan, membuat atlet tidak tegang saat bertanding. Kekurangannya, atlet jadi kurang ditangani. Kebaikan pelatih terkadang dimanfaatkan oleh atletnya. Driven coach, pengetahuan dan informasi lengkap mengenai cabornya, suka memberikan motivasi dan penuh semangat. Kelebihannya, pemain siap selalu dalam bertanding. Performa atlet bisa dilakukan semaksimal mungkin. Kekurangannya, memandang rendah lawan. Atlet akan jenuh karena latihan yang cenderung keras. Easygoing coach, terlalu santai atau slow tidak bisa membuat atletnya semangat dan cenderung dingin di mata atlet. Kelebihannya, tidak ada tekanan dari pelatih. Komunikasi dengan atlet lancar. Atlet bisa mengembangkan dirinya. Kekurangannya, tidak keseriusan menangani atlet. Atlet yang serius tidak dapat berkembang. Business like coach, timnya terorganisir dengan sangat baik, mempertimbangkan hal secara detail sebelum menerapkan dalam latihan. Kelebihannya, atlet percaya dengan tindakan pelatih. Tim yang dilatih selalu memiliki hal-hal yang baru sehingga kekurangan dari tim sedikit. Pelatih lebih menekankan kecerdasan daripada emosi. Kekurangannya, tidak cocok dengan atlet yang susah diatur. Selain itu, pelatih harus tahu aspek latihan. Apa saja sih aspek latihan itu? Yang pertama, overload praktis, di mana latihan yang bebannya berlebih tidak bagus untuk atlet itu sendiri. Begitupun sebaliknya, yang bebannya rendah juga tidak bagus. Dan pada akhirnya tidak tercapai inti dari sebuah latihan itu sendiri. Kedua, pengembangan menyeluruh. Setiap hasil latihan harus memiliki perkembangan, dan kita sebagai seorang pelatih harus mengetahui terkait kelebihan dan kekurangan atlet kita saat menjalani latihan sampai nanti performa di pertandingan nanti. Dan yang ketiga, individualisasi. Masing-masing individu memiliki perkembangan yang berbeda-beda, terutama pada usia dini. 4. Kualitas latihan. Untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan secara berulang-ulang terkait latihan dan beban latihan itu sendiri, seperti semakin hari semakin berat beban latihan, waktu latihan, sampai dengan kualitas latihan itu sendiri. Dan yang kelima, variasi latihan, agar atlet tidak merasa bosan, jenuh, penat karena
latihan yang itu saja, kita sebagai pelatih harus bisa memvariasikan latihan-latihan apa saja supaya atlet tidak merasakan bosan, penat, ya kan? Atau itu saja latihannya. Second win, perasaan lelah yang berubah menjadi semangat bila kita sebagai seorang pelatih bisa mensupport dengan memotivasi atlet. Fatigue, hilangnya kemampuan maksimal saat melakukan aktivitas latihan. Atlet mengalami kelelahan fisik dan kelelahan mental. Boredom, rasa bosan atau enggan yang muncul akibat terpaksa dan tertekan. Drop out, memutuskan untuk tidak ikut latihan, merasa tidak ada tantangan lagi dan kecewa. Ini dikarenakan atlet sudah lebih unggul dan sering juara dalam cabang olahraganya dan merasa sudah tidak ada tantangan lagi untuk latihan. Burnout, merasa jenuh dengan kondisi latihan karena setiap latihannya tidak ada variasi latihan dan dengan pembebanan latihan yang cukup tinggi menjadi salah satu faktornya. Selanjutnya adalah beban yang mempengaruhi psikologi atlet. Yang pertama adalah beban yang realistik. Latihan sesuai kemampuan atlet dan menimbulkan tantangan bagi atlet. Supaya apa? Supaya atlet itu terpacu untuk melakukan setiap latihannya. 2. Pemberian penjelasan. Jelaskan materi kepada atlet secara singkat dan jelas agar mudah mengerti apa yang ingin dilatih sekarang kepada atlet. 3. Perhatian pelatih. Kita sebagai pelatih harus konsisten memperhatikan setiap atlet kita dalam latihannya. Agar kenapa? Agar atlet kita benar-benar menjalani sebuah latihannya itu dan melekat apa yang ingin dilatih hari ini kepada atlet dari pelatih. 4. Ujian dan hukuman. Ujian yang kita berikan kepada atlet kita yang dilatih itu harus kita kontrol, karena kadang ujian itu bisa berdampak negatif. Dan hukuman adalah memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh atlet kita. Agar kenapa? Agar atlet kita bisa menjadi lebih baik. Dan yang kelima, memperbaiki kesalahan. Tekankan terhadap atlet perbaikannya, bukan kesalahan yang dibuat oleh atlet. Ya, jadi kesimpulannya dari apa yang saya sudah sampaikan tadi, sebagai pelatih kita harus mengetahui apa saja sih tentang tipe apa saja yang cocok untuk atlet, aspek-aspek apa saja pada latihan, komponen psikologi, sampai beban yang mempengaruhi psikologi atlet, karena itu semua dibutuhkan oleh atlet yang kita sedang latih untuk menunjang prestasi setinggi mungkin. Terima kasih.